Kami telah mencoba yang terbaik. Jika saya bisa menjalani operasi, saya punya harapan besar. Pertama datang 10 tahun. Lisa. Membandingkan. Shen Huaifeng. 3 tahun yang lalu, untuk mendapatkan uang untuk operasi nenek saya, ketika perusahaannya sedang krisis, saya tidak hanya dia juga ditipu untuk membocorkan rahasia perusahaan. Shen Huaifeng bangkrut dan terlilit hutang. Belakangan, saya tidak menyangka setelah 3 Dia memanfaatkan kesempatan itu. Tapi saya dilarang dari industri ini, dan bahkan tidak mampu membayar biaya operasinya. Bekerja 10 pekerjaan merusak tubuh saya. Tuan Shen, Sudahkah Anda menghabiskan 3 tahun di luar? Mengapa Anda tiba-tiba kembali ke Tiongkok sekarang? Untuk satu orang. Siapa? Shen Huaifeng. Apakah Anda di sini untuk melihat lelucon saya? Kamu berpikir, bagaimana Anda terlibat dalam hal ini? Bagaimana? Apakah menurutmu aku pantas mendapatkannya? Kemudian, Anda lebih suka mengkhianati saya untuk meninggalkanku. Apakah rasa sayangku padamu begitu besar, sehingga kamu tidak bisa menghindarinya? Ya. Saya dimanfaatkan. Aku menyakitimu dan kamu menyakiti nenek. Akulah yang mengembalikan anak itu. alangkah baiknya jika semuanya bisa terulang kembali. Saya tidak akan pernah melakukannya. Ulangi kesalahan yang sama. Dokter keluar. Jangan! Buatku takut. Dokter, keluarga di rumah. Ini 3 tahun lalu. Saya dilahirkan kembali. Ini adalah surat pengunduran diri saya. Saya dilahirkan kembali sampai saya mengundurkan diri? Maksudnya? Nenek masih hidup. Hebat. Nenek masih hidup. Saya tidak akan pernah mengundurkan diri kali ini. Saya pasti akan memeluk Pang Shen Huaifeng, orang terkaya di masa depan. Hasilkan uang untuk menyelamatkan nenek. Apa yang sedang kamu lakukan? Selamat pagi, bos. Apa yang harus diambil? Tidak. Kita tidak bisa membiarkan dia mengetahui bahwa ini adalah daerah otonom. Memakai pakaian tipis. Bos. Maaf. Li, jangan. Aku tidak semudah itu untuk dibodohi. Ini adalah surat pribadi saya. Ya, ini surat pribadi saya. Surat pribadi. Saya khusus mendapatkannya dari kantor presiden. Datang dan berbagi dengan saya. Anda berkata, Anda sebaiknya menjelaskannya kepada... Sekaligus. Tampaknya manajer Lin tidak perlu menjelaskan apapun. Lalu aku akan melepaskannya. Jika saya memerlukan saran dari Anda, saya akan menghasilkan banyak uang. Biaya operasi nenek Jingjing, semuanya bergantung pada Anda. Anda akan menjadi orang terkaya dalam 3 tahun. Rhetoric. Manajer Lin, tolong jelaskan ini. Anda sudah mengetahuinya. Mengundurkan diri dan berbohong juga diserang. Akun bos. Bagaimana aku akan menyelesaikan ini denganmu? Lin Jian.
Kamu mungkin ingin pergi karena kamu sadar aku menyukaimu. Aku sangat baik padamu. Tapi Anda mencoba segala cara untuk melarikan diri. Sebenarnya, inspirasi yang ingin saya berikan kepada Anda. Tuan Shen, Aku sudah naksir kamu selama bertahun-tahun. Cinta rahasia. Anda harus mengatakan setiap kebohongan. Apakah kamu benar-benar ingin meninggalkanku? Saya tidak kurang. ini aku juga. Saya tidak akan mengundurkan diri. Saya, keluarga Lin, bersumpah untuk hidup dan mati bersama perusahaan. Saya harus menunggu sampai Anda menjadi orang terkaya. Jika Anda tidak mengundurkan diri, Anda akan hidup atau mati bersama. Mulai sekarang Anda harus dianggap sebagai sekretaris pribadi saya. Saya berharap Sekretaris Lee akan menunjukkan tindakan nyata kepada saya di masa depan. Buktikan kesetiaan Anda kepada perusahaan. Berhenti. Kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Senang melayani Anda, bos yang terhormat. Tuan Shen, rapat akan segera dimulai. Jangan ganggu saya, bos. Terima kasih atas kerja kerasnya, bos. Semoga sukses. Sumber daya keuangan yang makmur. Ini tanganku. Anda tiba-tiba mengundurkan diri lalu kembali. Anda pasti menyebut, aku hanya akan bermain denganmu. Tapi aku ingin melihat berapa lama kamu bisa berakting. Ini bukan hanya tentang menjadi sekretaris atau sapi atau kuda. Apa yang sedang kamu lakukan? Pembersihan. Perusahaan memiliki layanan pembersihan. Tuan Shen, Anda haus. Aku akan membuatkanmu secangkir teh. Tuan Shen minum teh. Jangan meminumnya jika masih panas. Mereka akan mengambilnya dengan imbalan secangkir asam. Babe, ya. Kamu begitu sopan. Keluarga Ding. Apa yang kamu rencanakan? Tuan Shen ada di sini. Tambahkan gula dan susu. Kali ini tidak apa-apa. Susu apa yang kamu tambahkan ke dalamnya? Rasio pencampuran susu, segar impor, Linja An sudah pas. Bagaimana rasanya, Lijia? Saya alergi terhadap produk susu. Maafkan saya, Tuan Shen. Tunggu sebentar, saya akan segera menelpon Anda, Wuce. Kok pergi? Ini benar-benar melakukan segala kemungkinan. Jalan dulu, istirahat dulu, jalan dulu. Bos, kamu sudah bangun. Lin Xiang. Apakah kamu ingin membunuhku? Pergi sekarang. Itu semua tidak disengaja. Dokter berkata, Anda dapat keluar dari rumah sakit segera setelah Anda bangun. Agak, bos, tolong minum tonic. Tidak beracun dan bebas polusi. Saya merebusnya sendiri. Bagaimana dengan itu? Bos, apakah Anda akan bertemu lagi? Bisakah kamu membawaku bersamamu? Ini adalah laporan yang saya buat ulang. Terlambat. Tunggu sebentar. Ini terlalu denda. Kenapa dia masih di sini? Ibu Lin berinisiatif menerima kasus kerjasama dengan perusahaan dengan mengatakan bahwa dia harus memenangkan dana perusahaan. Apakah dia benar-benar tidak berencana untuk pergi? Li Jai mengira kamu masih punya hati nurani.
Memang benar aku melihat jadwalmu. Saya sengaja bekerja lembur di sini, Anda pasti tersentuh. Ayo, pergi. Bos, kenapa dia belum pergi? Masuk ke dalam mobil? Limin! Tuan Chen melihat Anda bekerja lembur terlalu larut dan khawatir itu tidak aman. Jadi dia memberi Anda tumpangan. Hati nurani kapitalis yang berhati hitam telah menemukan. Apa? Saya tidak bisa bangun. Jika terjadi kecelakaan di jalan raya, maka akan dihitung sebagai cedera akibat kerja. Terlambat lagi. Lin, jangan. Saya melihat Anda benar-benar tidak ingin melakukannya lagi. Doida, beri aku kesempatan lagi. Tolong, bos. Nenek masih di rumah sakit dan tidak boleh kehilangan pekerjaannya. Kali ini kerjasama dengan perawat mengenai keamanan rantai modal perusahaan. Namun pekerjaan sebagai perawat terkenal sulit. Tidak ada yang mau ikut denganku. Jadi aku akan melakukannya. Katakan dengan jelas. Ini adalah kesempatan terakhir Anda jika Anda tidak melakukannya dengan baik. Saya akan. Tuan Gu, saya jamin. Selain Shen, poin-poin ini, tidak ada perusahaan lain di pasar yang dapat melakukan hal ini saat ini. Shen adalah mitra terbaik perusahaan Anda saat ini. Tuan Shen, kutipan saat ini. Sulit untuk melihat ketulusanmu. Berapa banyak yang kamu inginkan? Saya ingin 10% saham Shen. Harga 10% akan terlalu mahal bagi sebagian singa untuk membuka mulut. Selain Shen, perusahaan mana lagi yang bersedia berinvestasi untuk menyelamatkan rantai modal Anda? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menegosiasikan? 40% itu tidak baik sama sekali. Tuan Hu, kalau Anda mengudara dan tidak tampil, saya khawatir akan sulit meyakinkan publik. Shen adalah pilihan terbaik untukmu saat ini. Intinya adalah Anda tidak tahu malu. Ya, Itu ronda di mana-mana. Gunakan kertas bekas ini untuk menyekanya. Gunakan ini untuk menghapus. Berlutut dan bersihkan. apa? Ya. Nah, karena perusahaan Anda tidak berniat bekerja sama, kami akan mengambil cuti. Ya, saya tidak ingin membicarakannya. Sayang sekali. Perusahaan itu penting, tapi martabat tidak. Anda harus menyelesaikan tugas, dan Anda tidak dapat dipecat. Apakah Anda bersedia menderita ketidakadilan seperti ini untuk saya? Apakah kamu benar-benar ingin tinggal bersamaku? Kenapa kamu pergi begitu tiba-tiba? Bos, ini tidak bisa dianggap salahku. Bahkan jika itu adalah kebangkrutan. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda bertukar kerjasama dengan saya dengan cara itu. Apa yang harus dilakukan? Saya tidak menyediakan layanan seperti ini. Oh, kan tidak memikirkan perusahaannya. Jadi apa yang harus dipikirkan? Kunci kopi dari tubuh Anda. Tuan Shen, pakaian saya kotor. Jadi bolehkah aku meminjamkanmu pakaian? Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Jadi saya telah menyelesaikan misi saya. Bekerja tanpa rasa khawatir.
Halo. Selama telah lulus wawancara ini, proses orientasi telah bergerak maju. Sial, kenapa kamu melupakan ini? Berapa nomor telepon perusahaan pengayuan yang saya lamar ketika saya ingin melarikan diri? Ayo pergi. Jika Shen Huaifeng tahu tentang perpindahan pekerjaanku, jika saya tidak menyanyiakan semua usaha saya pasti akan segera dikeluarkan dari perusahaan. Hanya saja, tidak ada panggilan telepon yang mengganggu. Benar-benar. Tunjukkan padaku. Panggilan telepon yang melecehkan. Lingjang, aku akan memberimu istirahat kali ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa. HR tergabung dalam Shishi Group. Lin Xiaowan. Saya telah menerima semua panggilan Anda mengenai laporan kerja dan transfer Anda. Halo, apakah Anda HR Joe? Saya ingin menghentikan proses orientasi dan memberhentikan Miss. Pemutusan hubungan kerja juga dimungkinkan, tetapi Anda harus datang dan menandatangani sendiri. Oke, saya akan mengunjungi perusahaan Anda besok. Suatu hal besar telah terpecahkan. Keluarga Lin, Anda masih harus mengkhianati saya. Sampai besok. Sampai jumpa atau pergi. Halo. Siapa kamu? Nona Lingjang. Silakan lewat sini. Halo, ini Nona Yin. Nona Li, Anda dapat mengakhiri proses orientasi Anda dengan menandatangani ini. Bagus. Saya mendengar bahwa informasi rahasia Shen telah dikirimkan. Ya, saya dengar saya baru saja menandatanganinya. Lin Xiaowan, beraninya kamu menjual dokumen rahasia perusahaanku. Kamu sangat baik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Lingjang, kenapa aku kasihan padamu? Anda baru saja menjual rahasia perusahaan kepada Tuan Zhou. Aku tidak. Ini bukan. Ini adalah surat penghentian proses onboarding. Bos, lihat. Sekarang, Anda bisa percaya kepada saya. Saya sebenarnya tidak menjual rahasia. Proses orientasi. Anda hanya ingin berganti pekerjaan? Bos, dengarkan saya jelaskan kepada Anda. Oh. Apakah kamu kurang percaya padaku? Perusahaan mempunyai masalah kecil. Saya tidak sabar untuk menemukan keluarga Syah. Kamu wanita. Terima kasih. Bagaimana? Dengan bekerja 3 kali 4. Menurut saya, seperti curang. Saya untuk mendapatkan rahasia Joe? Jadi, apa yang kamu dapatkan? Bukankah ini memungkinkan saya untuk mengungkapkan informasi yang saya ketahui di kehidupan saya sebelumnya kepada Shen Huaifang? Saya terlalu pintar. Ini rencana kuartal depan. Saya baru melihatnya. Lanjutkan. Laporan mereka terutama berfokus pada peramalan dan panduan program untuk tren masa depan.
Jika ini adalah satu-satunya hal. Tidak ada yang pernah dikatakan. Hanya saja rencana mereka sangat berbeda dengan rencana Anda. Sekarang kamu percaya padaku. Bos, Joe baru saja merilis rencana untuk kuartal berikutnya, yang persis sama dengan rencana kita. Kamu juga bilang kamu tidak menjual rahasiaku. Anda baru saja meniru rencana saya. Tolong jelaskan. Kamu sangat kuat. Kenapa kamu masih berbohong padaku? Sebenarnya bukan aku. Jika kamu memutuskan untuk pergi, Aku tidak bisa. Anda tidak perlu mengarang kebohongan demi kebohongan untuk menipu saya. Bukan surat. Anda masih ingin tinggal di sini jika tidak punya uang? Keluar dari sini. Aku mohon, jangan usir aku. Saya tidak punya tempat tujuan. Berbohong padamu. Jika aku mengkhianatimu, aku tidak perlu memberitahumu rencana Joshi sama sekali. Berada tidak akan menghentikan proses orientasi. Saya mohon Anda untuk mempercayai saya sekali. Saya akui bahwa saya pernah berpikir untuk meninggalkan perusahaan sebelumnya. Tapi sekarang aku berpikir jernih. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Tidak mau mempercayainya. Tapi faktanya ada. Keluarga Lee. Tunjukkan bukti untuk membuktikan apa yang Anda katakan. Saya akan mencari bukti dan mencari tahu siapa dalamnya. Pastinya. batas waktu transaksi adalah 2 minggu. Dia adalah pengkhianat perusahaan kita. Lin Jian, Anda menjual rahasia perusahaan yang diputuskan dengan suara bulat oleh Dewan Direksi. Anda dipecat. Tidak ada bukti. Mengapa Anda memecat saya? Siapa bilang tidak ada bukti? Bagaimana Anda menjelaskan buktinya? Lenjaan, apakah kamu terlalu miskin untuk hidup? Semua orang sibuk mengerjakan rencana ini selama sebulan. Akhirnya tiba waktunya untuk mempublikasikannya. Anda sebenarnya menjual rahasia perusahaan. Keluarga Lin tidak tahu berapa banyak uang yang Joe bayarkan kepada Anda. Semua usaha kami sia-sia. Suruh dia segera keluar dari perusahaan. Saya tidak berlutut dan meminta maaf kepada semua orang. Lenjaan, mohon berlutut dan segera minta maaf. Jika tidak, kemarahan masyarakat. Minta maaf dengan cepat. Minta maaf. Minta maaf dengan cepat. Minta maaf dengan cepat. Minta maaf dengan cepat dan berhenti. Bagus. Akulah yang memimpin Jiaan ke rumah Joe untuk mendiskusikan bisnis. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat datang kepada saya. Tuan Shen, jelas dialah yang tutup mulut. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanpa persetujuan saya. Surat kosakata. Tetap udah menangis. Saya adalah pemegang saham terbesar perusahaan. Saya punya hak veto. Dalam 3 menit, semua foto ini menghilang. Jika Anda menyebarkan rumor seperti itu lagi di perusahaan di masa mendatang, tembak secara langsung. Oke, Tuan Shen.那好个没有啊！的那些心机，到哪里去了啊？你是包子吗？就这么任由别人欺负啊？那个照片确实很难解释。记住1周之内，证据还没有找到之前要学会反击，保护自己。所以你早就相信不是我了。 Try left text. Jangan kapasitas otak sepertimu, meskipun bocor. Jika Seto juga tertipu. Kau benar sekali. Di kehidupan sebelumnya, aku memang ditipu orang. Translated text. Park Shen, semua direktur sudah datang. Mereka sangat tidak puas dengan tindakan keras Anda dan mengatakan akan mengadakan rapat Dewan Direksi. Translated text.
Lijian, ingat, dalam seminggu aku akan bantu sebisaku. Kamu harus berusaha lebih keras. Linja, kamu bisa rasakan perasaanku. Jangan mengecewakanku. Pak Shen, Lin Jian sudah merugikan perusahaan. Kenapa masih melindunginya? Tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa Lin Jian membocorkan rencana tersebut. Mendengarkan kata-kata Tuan Shen. Maksudnya, dia akan membuat masalah untuknya. Apakah tidak mungkin? Seminggu. Saya yakin dia akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Gelar Master? No. Saya sukarela melepaskan jabatan saya sebagai presiden. Kenapa kamu gila? Cocok untuk saya. Anda belum memenuhi syarat. Shen Huaifeng, kamu sebenarnya menyukai wanita jalan dari keluarga Lin itu. Shen Huaifeng, Anda dan saya sudah menikah. Saya dapat membantu Anda melewatinya. Tidak perlu. Lin Jian berani merampokku. Saya harus merusak reputasi Anda. Hei, Shen Huaifeng turun tangan dan rencananya berubah. Lin Jian telah mengambil umpannya. Ketika dia berhasil bergabung dengan keluarga Zhou, Anda hanya perlu terus membimbingnya untuk mengkhianati informasi Zhou. Jika waktunya tepat, saya akan mengungkapkan beritanya. Biarkan dia diblokir sepenuhnya. Di mana Anda membujuk Lin Jian untuk berganti pekerjaan dan bergabung dengan Anda tidak boleh melewatkan manfaat kami. Saya memberi Anda rencana Shen Huaifeng untuk kuartal berikutnya, dan Anda tidak akan kalah. Apa yang terjadi? Mengapa keluarga Lin menghentikan proses orientasi? HR mengatakan, panggilannya tiba-tiba datang lalu Jangan khawatir. Saya sudah menyiapkan pendekatan yang lebih kejam. Selama Anda melakukan apa yang saya katakan, Shen Huaifeng pasti akan mengungkapkan kekurangannya. Keluarga Lin juga akan menjadi tikus jalanan. Shen Huaifeng, ketika kamu putus asa, kamu akan kembali dan memohon padaku. Siapa yang melakukannya? Semua dokumen pekerjaanku ada di sana. Kemudian Anda harus mengulanginya, dan Anda akan menyebabkan semua orang membatalkan rencana tersebut dan mulai bekerja lembur lagi. Anda juga merasakannya. Oke, itu saja untuk hari ini. Shen Huaifeng, kamu melakukannya dengan sengaja. Jika tidak, berhenti melakukan gerakan kecil dan serang dia lagi. Jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Nenek, semuanya baik-baik saja denganku di perusahaan. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Anak Anda sudah berakal sehat sejak Anda masih kecil. Berjanjilah pada nenek bahwa dia akan mengatakan apapun yang dia inginkan. Hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah kembali ke nenek. Nenek, tulang tua ini aku masih bisa memberikannya padamu, menutupi angin dan hujan beberapa tahun terakhir. Aku baik-baik saja. Sungguh. Bos perusahaan sangat bergantung pada saya. Dan rekan kerja saya juga sangat baik kepada saya. Jika tidak ada hal yang membuat Anda tidak senang, tidak apa-apa. Bekerja keras. Kembali dan istirahat lebih awal. Aku belum lelah. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu Kembalilah ketika Anda tidak sibuk di akhir pekan. Oke. Aku pergi dulu. Nih. Aha. Rumah sakit rakyat kota Jiangjiang. Rumah sakit rakyat kota Jiangchen.
Rumah Sakit Rakyat Kota Changchun? Rumah Sakit Rakyat Kota Changchun. Rumah Sakit Rakyat Kota Changchun. Rumah Sakit Rakyat Kota Changchun. Apa yang kamu katakan? Saya sebelum Shen Huaifeng. Aku benar-benar tidak mengkhianatimu. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku tidak bisa meninggalkanmu. Saya tidak bisa pergi karena angin. Li Jia. Dua? Apakah Anda menemui kesulitan? Anda berganti pekerjaan dan pergi ke rumah Joe. Untuk apa? Enggak. Yang mulia, Li Sheng. Iya. Aku akan menebus kesalahanku. Apa? Maaf. Kan aku. Jangan ikuti aku. Kamu jangan ikuti saya. Keluarga Li didorong untuk tumbuh dewasa. Aku tidak pernah mengusirmu. Anda menginginkannya sendiri. Saya tidak Dijangkan. Tahukah kamu? Perilaku Anda berbahaya. Yang lain sedang menuntun. Saya pikir saya tidak berdaya. Terlalu banyak pembicaraan cinta. Kepal dan api fosfor. Tidak. Pasti ada kesalahpahaman tentang pengunduran dirinya. Ya, keluarga Lin. Rahasia apa yang kamu sembunyikan? Lepaskan. Xiao Huaifeng memegang tangannya. Apa? Bisakah kamu berhenti meragukanku? Aku akan melakukannya. Kamu lepaskan dulu. Saya percaya Anda dan saya tidak akan pernah meragukan Anda lagi. Bagus. Anda adalah dewa kekayaan saya. Apa yang kamu bicarakan? Aku akan bekerja keras untuk membuktikan perasaanku padamu. Aku ngantuk. Ayo tidur. Linjan,
Aku menyukaimu. Aku berharap untuk selalu menyukaimu. Mata menyukainya. Ciuman yang mengukir kehidupan. Napas panas. Kenapa ledakanku ada di tepinya? Xianghua Feng agak tampan. Mulutnya juga lembut. Itu jauh lebih enak dipandang daripada saat dia biasanya jahat padaku. Linja, perhatikan lebih dekat. Apakah ini mimpi? Saya tidak akan tidur dengan bos saya. Wei Feng pasti akan membunuhku. Cingke, kamu berlari cukup cepat. Bantu saya memeriksa apakah Lin Jian mengalami kesulitan di rumah. Menyukai. Ini tentang neneknya. Berhentilah bersembunyi dariku. Anda menghindari saya. Tia, aku sibuk hari ini, bohong. 언제였을까 나죠 보세로 말 Tidak bisa makan lagi. Kamu ingin, bukankah ini restoran favoritku? Restoran tempat Anda makan? Bukankah toko itu berjarak ribuan mil dari rumah Shen Huaifeng? Sayang sekali. Itu berjalan lancar. Bukankah dia alergi susu? Mataku tidak ada gunanya. Udah, Anda! Ternyata itu kamu. 1 minggu yang dijanjikan oleh keluarga Lin sudah terlalu lama. Jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, Anda akan dipecat dalam 3 hari. Saya bisa berjalan dan duduk tegak. Anda sebaiknya memikirkan baik-baik bagaimana cara meminta maaf kepada saya dalam 3 hari. saya mendengar bahwa nenek Anda sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Tidak dapat hidup lebih lama lagi. Bukan karena Anda tidak mengumpulkan amal baik. Ini adalah balasan Anda. Jika Anda tidak dapat berbicara, diamlah. Lin Jia, kamu berani memukulku. Ya,
Ikuti saya kembali ke kantor. Ini sih, ya tema. Suka itu? Bonus dari proyek terakhir Anda, Ini akan dikreditkan ke akun Anda minggu ini. Saya tahu Anda kekurangan uang akhir-akhir ini. Biaya operasi nenek sudah dibayar, nenek selamat, dan masih ada. jangan khawatir tentang sisa bukti. Saya akan membantu Anda. Tuan Shen, kenapa tiba-tiba kamu begitu baik padaku? Lagi pula, aku tidak hanya memanfaatkannya malam itu. Saya menghindarinya setelah itu. Dia masih sangat baik padaku. Aku sangat baik. Lygia, tak satu pun dari kami yang cukup sadar malam itu. Saya pikir beberapa kata harus diucapkan secara lebih formal. Maaf, bos. Seharusnya aku tidak pergi ke rumahmu di tengah malam dan mabuk, dan aku tidak akan melakukannya lagi. Mabuk dan gila. Harimu? Dia bicara tentang kerjasama. Ini semua masalah saraf. Ya. Saya tidak dapat mengingat apapun sama sekali. Meski tidak bisa dikatakan, Jangan dimasukkan ke dalam hati. Tak masuk itu nggak? Anda benar-benar tidak ingat apa yang terjadi malam itu. saya seorang peminum yang buruk. Setelah minum, dia sering bertingkah mabuk, tapi jangan khawatir. Setelah saya minum anggur, semuanya berantakan. Sering. Dia juga mabuk dan gila seperti ini dengan orang lain. Ini, aku punya terlalu. Jadi, jangan menganggapnya serius, Tuan Shen. Saya hanya ingin menjadi karyawan yang taat hukum. Saya pasti tidak berani berpikir salah tentang atasan saya. Saya tidak akan pernah berani menghujat bos. Aku bersumpah, Karena aku malu merasa bersalah. Bekerja keras saja untuk membalas budiku. Ini untuk Anda sebutkan. Efisiensi kerja yang tinggi. Tidak ada maksud lain. Tentu saja tidak. Saya tahu cara. Hai. Jika Anda masih berani terjerat dalam perusahaan, Anda bisa mengambil tindakan. Besok pagi, saya akan melihat berita bahwa saham-saham ambruk menjadi berita utama. Shen Huaifu, izinkan saya memberi Anda pelajaran dulu. Aku harus membiarkan kalian berdua pezina dan pezina. Yang satu bangkrut, dan yang lain bangkrut, dan datang memohon padaku. Tidurlah sekarang, pekerjaanku hampir selesai. Saya benar-benar kalah. Saya tidak tahu bagaimana dia masih berani bertahan di perusahaan dan apa yang terjadi. Anda masih berani mengatakan bahwa harga saham turun tajam berkat Anda. Jika rantai modal perusahaan terputus, Jika kita semua akan segera mati, apakah bonusnya tetap dibayarkan? Bonus? jika harga saham terus turun, kami akan segera bangkrut dan kami mungkin tidak mampu membayar gaji kami. Masih mau bonusnya? Bermimpi. Sekarang sudah puas kan? Apakah Anda hampir menghancurkan pekerjaan semua orang? Bagaimana kamu bisa berbicara? Apakah kamu? Anda berbicara dan berbicara? Apakah Anda bodoh? Biarkan saja dia pergi. Dia akan segera tiba di sini. Dia akan pergi ke perusahaan dengan patuh. Juga. Namun hingga saat ini, ia masih memiliki wajah untuk berpura-pura tidak bersalah. Sangat sulit bagi Tuan Shen untuk bersikap baik padanya. Di mana Shen Huifeng? Di mana Shen Huifeng? Anda masih mengandalkan Shen Huifeng untuk menyelamatkan Anda, tetapi dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Halo, Nona Lin. Nenekmu menyelamatkannya. Silakan pergi ke rumah sakit segera. Nona Lin, Anda akhirnya sampai di sini. Dokter, bagaimana kabar nenek saya? Situasinya sangat pesimistis, dan nenek Anda sedang menyelamatkannya. Bersiaplah secara mental. Tidak ada operasi segera. Ada bantuan.
Saya akan segera dioperasi. Bagus. Terima kasih. Nona Lin sepertinya kekurangan uang. Siapa kamu? Zhou Rongchuan, Presiden Grup Zhou. Tertarik untuk ngobrol. Tolong. Nona Lin, tolong. Nona Lin, terakhir kali Anda pergi ke rumah Zhou, aku baru saja memperhatikanmu. Saya menghargai Anda. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, bicaralah. Nona Lin, apa maksudku? Apakah kamu tidak mengerti? Buat aku jatuh cinta padamu. Itu suatu kehormatan. Saya menolak kehormatan itu. Bagaimana dengan nenekmu? Anda harus melihatnya mati. Nenekmu sedang mengembuskan nafas terakhirnya, jadi kamu harus berpikir matang-matang. Lin Jian, Shen Huaifeng tahu bahwa Anda adalah simpanan Zhou Rongchuan. Aku akan tetap menginginkanmu. Kali ini, saya pasti akan merusak reputasi Anda. Tuan Zhou senang bekerja sama. Senang bekerja dengannya. Ikuti saya. Nenekmu akan segera bisa melakukan operasi. Saya akan menanggung semua biayanya. Liu Waifeng terjatuh. Jika kamu tidak berjanji padaku, satu-satunya nenekmu yang akan mati. Berhentilah berpura-pura sombong. Sekarang kamu punya kesempatan untuk menyelamatkan Nini. Anda harus melepaskan. Bunuh dia. Operasi dimulai. Saya tidak tahu apakah nenek dioperasi. 1 minggu sudah habis, Lin Jian. Di mana bukti yang kamu janjikan? Ya, jadi bagaimana jika saya berlama-lama selama seminggu? Ini bukan waktunya untuk keluar dari sini. Anda tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa sayalah. Mengapa kamu mengusirku? Anda benar-benar tidak menitikan air mata sampai Anda melihat peti mati itu. Keluarga Lin adalah kekasih yang dipelihara oleh Presiden Zhou. Mata-mata Shen. Menjelaskan. Ini adalah kesalahpahaman, dan saya tidak akan bisa menjelaskannya untuk sementara. Tapi aku akan menjelaskannya padamu. Percayalah, nenekmu ada di ruang operasi sekarang. Mengenai biaya operasinya, Anda sudah mengetahuinya dengan baik. Jual dirimu untuk menyelamatkan nenek. Ini adalah permainan yang menyentuh. Apakah yang dia katakan itu benar? Jangan mengakuinya. Semuanya, lihat apa? Dia hanyalah seorang wanita jalang yang telah dipermainkan. Saya tidak tahu berapa banyak pria yang bergaul dengan Anda. Anda adalah orang yang bebas pilih-pilih. Tuh, Vincent masih tidak mempercayainya. Sekarang Tuan Shen akhirnya mempercayainya. Silawan, Anda hanya ingin menyiram saya dengan air foto, dengan video yang diedit secara ilegal. Ilegal. Anda mencuri rahasia perusahaan. Kalau menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi perusahaan, bukankah itu ilegal? Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini. Semua orang sudah jelas tentang seluk-beluknya. Saya mengusulkan untuk mengusir Lin Jian. Ya, keluar. Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja di perusahaan. Keluarga Lin, Anda masih memiliki kesempatan untuk pergi sendiri sekarang. Jika tidak, Anda harus memberi kompensasi kepada perusahaan atas kerugian ekonominya. Kalau begitu jangan bicara tentang nenekmu. Kamu harus masuk sendiri. Nenekmu bahkan tidak punya siapapun untuk mengumpulkan mayat. Benar. Tuan Shen menggunakan posisinya sebagai presiden untuk menjamin Lin Jian. Karena sekarang terbukti bahwa Lin Jian adalah pembunuhnya. Maka Tuan Shen, apakah Anda juga harus disalahkan dan mengundurkan diri? Saya setuju dengan Tuan Shen dan Lin Jian meninggalkan perusahaan bersama-sama. Ya, ayo, pergi bersama. Saya setuju juga.
Aku tidak boleh kalah kali ini. Biarkan aku pergi. Saya akui saya membocorkan dokumen. Ini tidak ada hubungannya dengan Shen Huifeng. Dia tidak bisa pergi. Dengar, kamu akhirnya mengakui bahwa kamu adalah seorang wanita jalang dan sebagainya. Apa yang baru saja didengar semua orang? Ini semua adalah kata-kata Shuwen. Sekarang, datang dan lihat bukti saya. Bagaimana situasinya? Bagaimana situasinya? Xiao Huifeng, itu adalah fakta bahwa dia menjual kembali rahasia perusahaan. Dia mengakuinya. Siapa bilang itu benar? Pembunuh sebenarnya bukanlah dia. Tapi dong, siapa yang ada di sini? Salah satunya. Kota Lingxiang membutuhkan biaya operasi nenek. Tapi dia tidak mengkhianati Tuhan. Tapi dia tidak menjual rahasia perusahaan. Hanya rahasia neneknya. Bukan Bos Zhou. Itu tidak mungkin bagiku. Untuk melindungi keluarga Lin, Anda tidak bisa berbohong, bukan? Siapa bilang aku berbohong? Ini sebenarnya Shenzi. Tidak mungkin. Lin Jian adalah simpanan Tuan Zhou. Shen Huifeng, Anda pasti tertipu olehnya. Lin Jian bukanlah simpanan Zhou Rongchuan. Shen Huifeng. Bukti penyesatan ini meyakinkan. Apakah Anda masih ingin menggantinya dengan penyesatan? Anda paling tahu bagaimana foto ini muncul. Saya hanya tidak membeberkannya. Hanya untuk merayu kekasih sejati. Shen Huifeng. Apakah Anda begitu yakin bahwa keluarga Lin tidak ada hubungannya dengan Tuan Zhou? Tentu. Karena dia pacarnya. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa Tuan Shen menjadi pacar Lin Jian? Wah, di sini. Ada sutradara, semua bukti bahwa Zhou memperdagangkan rahasia perusahaan. Anda sebaiknya melihatnya bersama. Tidak perlu menunjukkannya. Saya sudah melakukan semuanya. Aku mengaku bersalah. Tuan Xu dengan tegas mengidentifikasi Nona Lin sebagai pengkhianat. Ruang juri. Saya hanya khawatir beberapa orang akan merasa tidak puas. Tuan Xu merasakan. Tidak perlu menunjukkannya. Saya percaya Anda. Baiknya saya perlu membuktikan diri. Saya baru saja ditipu oleh Tuan Lin, dan itulah mengapa saya berbuat salah kepada Anda. Sekarang dia telah mengaku bersalah. Tidak akan ada penuntutan lebih lanjut. Permintaan maaf Tuan Xu, sepertinya tidak tulus. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak berbuat salah padamu. Serahkan sisanya pada polisi. Segalanya sudah beres. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ayo berkeliling. Shisei-san, terima kasih atas kesediaan Anda membayar untuk menyelamat. Terima kasih atas kesediaan Anda membantu saya menemukan bukti. Dan terima kasih telah memilih untuk mempercayaiku pada akhirnya. Jangan malu-malu. Shen Guanfu. Shen Huifeng sangat pintar. Tuan Zhou. Sayangnya, saya baru saja datang menemui Lin Jian. Lalu kamu bicara. Shen Huifeng, kamu memang benar. Maaf. これは Mengapa nenekku tidak memberitahuku lebih awal? Bagaimana kamu tahu? Tentu saja saya sudah memeriksanya. Jadi, Anda berganti pekerjaan untuk menghasilkan uang.
Maaf, saya benar-benar tidak menjual dokumen tersebut. Meskipun saya kekurangan uang, saya juga punya keuntungan. Aku tahu. Saya yakin. Kamu terlalu baik. Ternyata, kamu tidak pernah ingin meninggalkanku. Tuan Shen. Saya tahu Tuan Shen sedang mengalami kesulitan sekarang. Tapi aku sungguh benar-benar putus asa. Bisakah kamu pinjamkan aku uang? Tenang saja, Anda tidak perlu meminjamnya. Nenekmu sudah menjalani operasi. Terima kasih, Xiang Huafeng. Terima kasih. Tuan Shen, aku tahu kamu baru saja menciumku untuk membantuku. Jangan khawatir, saya tidak akan terlalu memikirkannya. Jika saya katakan, saya harap Anda lebih memikirkannya. Tuan Shen, apa maksud Anda? panggil aku Shen Huaifeng. Dia tidak akan menyukaiku. Sebenarnya, aku mulai menyukaimu sejak lama. Halo, Dr. Jong. Bagaimana kabar nenek saya? Saudari Liang, situasi nenekmu sangat berbahaya. Silakan pergi ke rumah sakit segera. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Maafkan saya, Tuan Shen. Saya sedang terburu-buru untuk pergi ke rumah sakit. Dr. Jang, bagaimana kabar nenek saya? Jangan khawatir. Pasien sudah keluar dari bahaya. Jantungku berhenti berdetak saat operasi tadi. Namun, telah berhasil diselamatkan. Maksudmu, nenekku bisa hidup? Ya? Selamat kepada Nona Lin. Itu bagus, itu bagus. Terima kasih Dr. Jo. Tuan Shen, Mengapa kamu di sini? Jika saya tidak datang lagi, Anda tidak tahu berapa lama Anda harus menggendongnya. Jadi saya memperkenalkan, ini Dr. Jong. Dokter nenek saya. Ini Tuan Shen, bos saya. Tuan Shen, halo. Halo. Pasien masih harus menjalani pemeriksaan pasca operasi, jadi saya ke sana dulu. Anda berbicara. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Selamat tinggal, Dr. Jo. Bos, Ning. Dr. Jong adalah orang yang sangat baik. Tidak hanya memiliki keterampilan medis yang baik, Etika kedokteran juga tinggi. kali ini nenek mengucapkan terima kasih. Saya mau pesankan spanduk untuknya. Keluarga Lin, kesabaranku ada batasnya. Sudahkah kamu mengatakan itu? Lin Xiang, apakah kamu melupakan sesuatu? Apa maksudnya? Dia tidak begitu menyukaiku. Apa kamu tidak tahu kenapa aku membantu Nenek Jing? Menikahlah denganku. Ini adalah sebuah lamaran. Meskipun kamu tidak menyukaiku, setidaknya biarkan aku berdiri di sini. Kenapa aku tidak bisa menahannya? Uang dari keluarga. Saya akan membayar untuk membantu Anda menyelamatkan nenek. Anda membantu saya menangani keluarga. Setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Jadi kamu baru saja mengatakan di pertemuan itu bahwa aku adalah pacarmu, kan? Bagaimana dia bisa menyukaiku? Aku terlalu memikirkannya. Lin Jaan, dia akan menjadi orang terkaya di masa depan. Apa yang membuat Anda kecewa dengan hal baik yang pasti? Menghasilkan uang tanpa kehilangan uang. Apakah Anda tidak ingin menandatangani kontrak? Apa yang kamu minta? Jorong Chuan bisa saja digantikan oleh saya, tetapi bukan saya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan aku berjanji pada Jorong Chuan, lalu kamu berjanji padaku? Bayar saya biaya operasi. Jika Anda menginginkan uang, Anda tidak perlu mengkhawatirkan hidup Anda. Ke pengadilan. Buat satu set lengkap. Apakah kamu? Kakak, Tuhan, Shen Huaifeng salah.
Nenek Dr. Chong bangun. Oke, aku akan ke sana sekarang. Ya. Ayo, kita minum obat. Sedikit lagi. Perempuan, jangan lompat, ya. Jatuh cinta di tempat kerja, bos. Ada yang harus kulakukan. Ingin keluar jalan-jalan. Dan, istirahatmu cukup. Aku akan datang menemuimu ketika aku punya waktu. Baiklah, pergilah dan kerjakan pekerjaanmu dulu. Bagus. Nenek, apakah kamu merasa lebih baik? Apakah kamu merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Bagus. Dr. Joe mengatakan, selama Anda pulih dengan baik kali, Anda akan sembuh total. Gadis bodoh, jangan khawatirkan aku. Saya melihat Xiaoshen itu, aku 80% tertarik padamu. Xiaoshen adalah orang baik. Kamu harus menjaganya dengan baik. dia adalah bos saya, dan aku tidak ingin mengkhawatirkan hal itu saat ini. Selama Anda sehat, itu lebih baik dari apapun. Nenek tidak bisa tinggal bersamamu selamanya. Anda perlu menemukan seseorang untuk menjaga Anda. Nenek merasa lega. Nenek, aku hanya ingin tinggal bersamamu beberapa tahun lagi, dan aku tidak ingin orang lain. Anak ini. Ambil KTP dan buku registrasi rumah tangga Anda dan turun ke bawah. Apa? Masuk ke dalam mobil. Bos, kita mau kemana? Aku akan terlambat ke kantor. Nah, ayo, ginong kuwi buat certificate. Halo saudara-saudara, di jalanan masih sangat romantis. Ini adalah pernikahan. Atau dengan bos saya. Ini adalah pernikahan. Atau dengan bos saya. Kursi penghakiman aku. Sepertinya itu benar-benar aku. Tuan Shen, Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Saya menandatanganinya selama 2 tahun. Efektif hari ini. Dan ini Apa ini? Adalah semua milikku. Anda tidak akan menandatangani perjanjian, bukan? Saya mengerti. Pak, itu adalah kontrak transfer? Transfer ke saya. bukankah ini pernikahan palsu? Mengapa begitu besar? Apakah kamu tidak menyukainya? Apakah kamu tidak suka ini? Kita juga bisa membeli sesuatu yang lain. Tuan Shen, meskipun kami telah menerima sertifikatnya, tapi kami hanya menikah kontrak. Lebih baik kamu menyimpan barang-barangmu sendiri. Kontrak. Jadi dalam hatimu, kita terpisah dari kontrak. Tak lebih. Anda sudah cukup membantu saya. Saya tidak ingin berhutang lebih banyak kepada Anda. Sebelum menikah, kontrak tersebut dengan jelas menyatakan bahwa perceraian akan jatuh. Saya akan bekerja keras. Uang itu akan terbayar dalam waktu 2 tahun. Ija. Saya berangkat kerja dulu, dan saya masih harus bekerja keras untuk membayar kembali uangnya. Risha, apakah kamu begitu ingin putus denganku? Kamu pikir ini kontrak? Saya menghabiskan banyak waktu pergi ke Shiwahaka. Shen Huai,
pengalaman kerja. Sedih. Keluarga. Walaupun kamu tidak mengingatku, Anda juga tidak bisa melarikan diri. Kenapa kamu di sini larut malam? Saya tidak ingin kurang. Saya tidak ingin lebih. Sejauh ini, Nah, apakah ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan padaku? Tentara, kita akan mengambilnya. ibulah tuntutan. Entah itu kontrak atau bukan. Anda adalah istri saya sekarang. Ini. Itu milikmu. Anda keluar nanti dan tidak ketahuan. Mengapa Anda menyingkir dari Lin Jiang? Tidakkah Anda pikir Anda sedang mencoba merayu Shen Huaifeng? Jika kamu menikahi wanitanya, kamu benar-benar akan Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Jadi menyingkir, aku akan terlambat. Shen Huaifeng hanya menggunakanmu sebagai pengganti. Dia memiliki seseorang yang dia sukai selama bertahun-tahun. Shen Huaifeng sudah bertahun-tahun tidak bertemu wanita, hanya menunggu Baiyue Guangnya. Gue suka orang gadis sejak dia masih pelajar. Konon mereka bertemu di sebuah kontes internet. Dia telah menunggunya selama bertahun-tahun. Dan kamu hanyalah kedok. Bagaimana orang sepertimu bisa menutup matanya? Apakah kamu sudah selesai? Setelah itu saya akan pergi. Cahaya bulan putih. Ternyata dia memiliki seseorang yang dia sukai. Lagi pula itu hanya pernikahan kontrak. Wajar jika dia memiliki seseorang yang disukainya. Dan tidak perlu memberitahuku. Apa yang terjadi? Mengapa ini sangat menyedihkan? Sekarang dia memiliki seseorang yang dia sukai. Berlari. Kamu sih. Menyenangkan. Orang. Ya. Juga. Inginkan. Letakkan apartemen asik memberikan sayang. Itu saja. Cahaya bulannya yang putih. Beberapa mudah dipelajari.
menyelesaikan komunikasi masalah. Kamu juga bisa. Kebahagiaan dan ketakutanku. Ini Fang Yun. Teman, sekelas lama saya baru saja kembali dari luar negeri. Halo Nona Fang. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini sekretaris saya. Aku tidak dapat menemukan diriku sendiri. Dosen, saya akan berangkat kerja dulu. Di mana untuk memulai? Bagaimana menerjemahkan aku mencintaimu? Sayang. Tapi kata-katanya tidak menyampaikan maksudnya. Mbak Yue Guang, yang diam-diam telah masih kembali dari luar negeri? Perhatikan baik-baik bagaimana penampilan Anda dibandingkan dengan orang lain. Berhentilah berharap seperti itu. Linjia. Linjia, apa yang kamu lakukan? Mengapa saya harus membandingkannya dengan dia? Mungkinkah itu? Saya sangat menyukai Shen Huaifeng. Selesai. Sepertinya begitu? Sangat menyukainya. Tapi Bai Yue Guangnya kembali. Dia mungkin harus segera memberitahukan perceraian itu kepadaku. Sudah. Itu hanya pernikahan kontrak. Pulang. Anda tidak harus serakah. Ada apa? Nenek, kenapa Xiao Xian tidak ikut denganmu hari ini? Dia pasti sibuk dengan Bai Yue Guang. Mungkin akan menjadi mantan suamiku. Kalian berdua pasti bertengkar. Anda belum makan. Terima kasih, Dr. Zhong. Ini sangat merepotkan Anda. Itu terlalu sopan. Aku membawakanmu sesuatu untuk dimakan. Saya harap Anda dapat menikmati. Saya merasa lebih baik. Terima kasih. Nenek pulih dengan baik dan semua data stabil. Kita sudah keluar dari bahaya. Akhirnya ada kabar baik. Itu semua berkat Anda, Dr. Zhong. Terima kasih. Permisi. Tidak masalah. Bagaimanapun. Saya lajang. Apa yang harus saya katakan? Apa tubuhmu? Berkubit kuasa saat aku ditarik ke arahku. Rumah sakit rakyat kota Jiangcheng. Mengapa kamu membawaku ke sini? Ini adalah rumahmu. Apa arti keluarga kita? Ketentuan kontrak. Hidup bersama. Ini tidak bagus. Apakah ada kamar tidur untukku? Maksudku yang sendirian? Ya, bagaimanapun juga. Cahaya bulan putihmu telah kembali. Kami masih menjaga jarak. Apa? Kamu benar-benar tidak ingin tinggal bersamaku? Bukankah kamu ingin tidur denganku? Tidak. Seharusnya tidak diperlukan kamar bayi. Bagaimana kamu tahu? Pak yang Anda maksud dengan bersiap. Bagaimana menurutmu?
Bagaimana menurutmu? Kami hanyalah pasangan palsu. Anda masih kreditor besar saya. Mintalah bunga. Apa artinya? Sesuatu di hatimu kepada Miwage. Sesuatu di hatiku. Mengapa Tuan Shen? Lebih baik kita tidak melakukan ini. Bagaimanapun, Anda memiliki seseorang yang Anda sukai. Apa kamu yakin? Tentu. Kami hanya menikah berdasarkan kontrak. Anda harus menjaga batasan Anda. Meski hanya sesaat di keluarga Lin, pernahkah kamu memiliki perasaan terhadapku? Tuan Shen, nenek masih di rumah sakit, jadi saya akan kembali jika tidak terjadi apa-apa. Ada yang ingin kukatakan padamu. Akan ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Inilah waktunya untuk memberitahu. Akhirnya, dia ingin menceritakan perceraian itu kepadaku. Tepat sekali. Saya juga ingin mengatakan sesuatu. Silakan saja dan katakan. Bercerai! Apa yang kamu katakan? Jika Anda ingin mengakhiri kontrak lebih awal, kita bisa mendaftar sekarang. Anda akan melajang lagi dalam sebulan. Apakah Anda membakar jembatan? Mengapa kamu mengatakan itu padaku? Aku jelas sedang memikirkanmu. Jika kamu bertemu denganku, apakah kamu bercanda? Ya, Aku tahu. Anda bisa bertanya kepada Dr. Jong, apakah Anda telah jatuh cinta padanya? Apakah karena dia menyembuhkan penyakit neneknya? Kenapa kamu gila? Dr. Zhang, dan saya tidak bersalah. Dan jangan selalu mengincarnya, oke? Kenapa kamu selalu melindungi teh hijau sialan itu? Licia, aku menyukaimu, Licia. Menyanyikan sebuah lagu. Apakah aku menyakitimu? Maaf, Nona. Anda jelas sudah memiliki seseorang yang Anda sukai. Karena kamu begitu baik padaku. Itu yang membuatnya menjengkelkan. Yonana, Aku benci kembali ke pegunungan. bertahun-tahun. Lagi pula, aku hanya angan-angan saja. Jika Anda memikirkan semuanya dengan jujur. Cepat sedikit! Aku ingin mengakui segalanya padanya. Ichi. Yang Anda inginkan dalam hidup ini hanyalah nenek hidup dengan baik. Jangan memikirkan hal lain. Maaf Tuan Shen, saham grup Shen saat ini sedang hancur. Shen akan bangkrut. Apa yang kamu katakan? Hilang. Ini dia. Apa ini? Ketika saya menjadi sukarelawan di kompetisi internet 5 tahun yang lalu. Kenapa Xiao Baifeng punya foto ini? Aku mencintaimu, aku mencintaimu. Jadi, milik Chen Huafeng. Cahaya bulan adalah dan masuk. paling kamu. Ternyata kamu selama ini memperhatikanku.
Shen Huafeng menjawab telepon. Aku tidak akan merindukanmu kali ini. H. Shi, Senang bekerja dengannya. Shen Huifeng tidak kembali sepanjang malam. Tampaknya masalahnya sangat serius. Bukankah ini pacar Tuan Shen kita? Mengapa Tuan Shen tidak membawanya ketika dia keluar untuk bersembunyi dari hutan? Keluarga Lin? Sekarang dia menginginkannya segera menjadi Chen Fang. Sekarang dia akan segera menjadi miskin. Tuan Shen tidak akan bangkrut. Saya benar-benar berpikir saya adalah bos wanita. Jika Nyonya Shen benar-benar bisa hidup bagaimana Shen Huifeng bisa jatuh cinta pada orang seperti Anda? Jika Anda tidak ingin dipukul, keluar dari sini. Aku tidak punya waktu untuk menyanyiakan. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa menjadi sombong. Mungkin Xiao lah yang mengambil alih cabang Huai di kehidupan sebelumnya. Saya berharap nomor ponsel Tuan Kiao masih sama seperti di kehidupan sebelumnya. Halo. Apakah ini Tuan Kiao? Saya adalah keluarga Lin dari keluarga Shen. Kanan. Nyonya Qiao setuju, dan Nyonya Shen akhirnya terselamatkan. Xiao Huifeng. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Xiao Hua berbicara tentang situasinya. Maaf mengganggumu. Fang Yun, kami hanya berteman dan menjaga jarak. Saya berteman dengannya. Jadi bagaimana? Jika dia menyukaiku saat itu normal baginya untuk menyukai orang lain sekarang. Ulasan mengatakan batasan yang baik. Dia adalah bos dan penyelamat nenekmu. Kamu sudah cukup berutang padanya. Jangan terlalu khawatir. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan perusahaan. Saya baik-baik saja. Huifeng baru saja memberikannya kepada Tuan Chiao. Huafeng, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kukatakan padamu. Huifeng, aku membuat makan malam dan menunggumu di rumah. Saya menemukan cara untuk menyelamatkan perusahaan. Hanya saja kali ini, aku akan berjuang untuk dia. Jika dia tidak mau menerima keinginanku, aku akan melupakan hal ini sepenuhnya. Huifeng, aku membantumu mendapatkan dana Kiao. Perusahaan dapat diselamatkan dan tidak diperlukan lagi. Keluarga Jiang An Fang Yu bersedia berinvestasi. Setelah menerima suntikan modal dan harga saham akan segera pulih. Apa? Jadi, saya tahu Anda bisa mengetahuinya. Lalu kapan kamu akan kembali? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Saya masih sibuk. Jika ada yang ingin Anda katakan, tolong beritahu saya melalui telepon. Sebenarnya, aku melihat buku harianmu. Apakah kamu sudah selesai mandi? Ternyata, Anda sudah bersama. Akulah yang selalu bersikap sentimental. Xu Wenwen benar. Shen, Huifeng, bagaimana kamu bisa menyukaiku? Itu semua karena Ying Shisheng secara tidak sengaja memberikan anggur merah padamu. Anda mandi dulu, dan saya akan meminta asisten saya untuk membawakan satu set baru nanti. Aku bisa menjauh darimu.
Saya Katakan. bertahun-tahun telah berlalu untuk mengejar cahaya bulan yang putih halus itu. Kenapa kamu tidak bisa melihat ke belakang padaku? Jangan bilang. Kami hanya bisa berteman. Saya sudah mencintainya selama bertahun-tahun dan itu adalah fakta yang tidak akan pernah bisa berubah. Ya. Saya akan membayar kembali uang hutang saya pada Fang Yun. Sesegera mungkin. Terima kasih atas bantuan Anda. Mulai sekarang, selama Anda berbicara tentang masalah bisnis, saya, Nyonya Shen, pasti tidak akan mengatakan apapun. Silakan pergi sekarang. Menampakkan kebahagiaan di depan matamu. Ruangan yang begitu besar. Tempat tidur yang sepi. Krisis perusahaan telah teratas. Shen Waifeng dan Feng Yun. Pernikahannya mungkin akan segera terjadi. Daripada diusir saat waktunya tiba, lebih baik pelajari sendiri sesuatu yang menarik. Tempat ini akan menyambut pemilik baru. Itu Waifeng. Sampai jumpa sekarang. Tuan Shen, Anda kembali tepat pada waktunya. Maunya seperti alkohol, kamu mabuk. Hati. Bagaimana bisa? Gum, sudah aku bilang, aku mengerti. Bicara tentang kematian. Kemarilah dan duduk. Hati-hati. Mati. Jangan pergi selama bertahun-tahun. Saya akhirnya menemukan Anda. Jangan tinggalkan aku lagi. Jelas sekali kamu ingin meninggalkanku. Tetapi kamu sudah memiliki Fang Yun. Apa kamu masih menggoda aku? Saya tidak. Aku hanya menginginkanmu. Tidak menyukaimu. Aku selalu menyukaimu selama bertahun-tahun. Jangan tolak aku. Berhenti mendorongku menjauh. Nyata. Tentu. Sebenarnya, saya membaca buku harian yang Anda tulis. Saya tahu semua yang terjadi saat itu. Bagaimana denganmu? Apakah kamu menyukaiku? Temu. Off. Tuan Shen, Apa yang terjadi? Shen Huanfeng, Presiden Shen Group, Anda dikurigai melakukan kejahatan ekonomi. Sekarang kami ingin membekukan semua properti atas nama Anda menurut hukum. Tuan Shen, Anda harus ikut dengan kami.
berkas sudah ditangani. Yakinlah, tidak ada yang salah. Setelah 500.000 selesai, saya akan memberikan sisa uangnya. Anda kembali. Saya kembali. Membuatmu khawatir. Saya telah menemukan bukti bahwa Anda dijebak karena kebohongan. Aku tahu. Saya tahu semuanya. Jangan khawatir. Saya sudah bersiap. Tapi aset Anda dibekukan. Harga saham kota Shen akhirnya pulih. Aset saya. Semua properti saya telah ditransfer ke nama Anda. Kapan? Saya saat ini sudah menikah. Ya, kita bisa menikah saja. Pernikahan perjodohan tanpa izin. Keluarga Hayashi. Aku benar-benar berpikir untuk menikahimu. Jangan pernah menangis. Tenuso di sini. Edito tidak layak. Saatnya untuk datang. Kutoso. Kamu membuatku kembali. Mustahil. Itu benar-benar membuatku kesal. Ya, ini tidak mungkin. Dan berilah, Anda memasukkan sertifikat palsu. Jika Anda berani. Siapa yang ingin memanggil polisi pada istri saya? Tuan Shen, Semua properti saya telah dialihkan atas nama Lin Jian. Kontrak Bob. Sekarang dialah yang diperlihat. Xu Wenwen. Aku akan mengingat semua yang kamu lakukan padaku. Setelah ditangani, jangan khawatir, ini sangat mudah.
Setelah kredit 500.000, saya akan memberikan sisa uangnya. Shu Wenwen tidak hanya mengkhianati rahasia Shen, dia juga berkolusi dengan keluarga Zhou untuk memanipulasi harga saham. Bukti palsu. Keluarga Shen hampir bangkrut karena kata-kata fitnah Anda. Semua bukti ada di sini dan saya sudah menelepon polisi. Silakan ikut dengan kami. Semuanya sudah berakhir. Grup Suksi Shenxi berhasil terdaftar. Kamu berpikir, Maukah kamu menikah denganku? berikan padanya. Aku ingin bernapas lega. Yang ini adalah aku. Duduklah. Kehidupan Shen Hongfeng juga ditemukan secara tidak sengaja. Mendapatkan kebahagiaanmu sendiri. Tidak peduli kesalahpahaman dan kesengsaraan apapun yang terjadi. Pada saat ini saya akhirnya mengerti. Semuanya untuk yang terbaik. Pertama.